Apakah kamu tahu kenapa sih ada negara yang semakin maju tetapi banyak orang masih miskin? Dan kenapa ada orang yang kaya banget tapi ada juga yang susah makan? Nah, semua ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, dan kesenjangan ekonomi. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah kondisi di mana kegiatan ekonomi mengalami peningkatan dari periode sebelumnya. Sederhananya, yang tadinya sedikit menjadi lebih banyak, dan yang tadinya kecil menjadi lebih besar. Contohnya yaitu pada usaha kuliner. Coba perhatikan warung bakso di dekat sekolah kamu. Dulu dalam sehari hanya mampu menjual sebanyak 20 porsi saja. Namun sekarang karena semakin banyak pelanggan, warung tersebut bisa menjual 50 porsi setiap harinya. Contoh kedua yaitu pada penghasilan pribadi. Waktu kamu masih duduk di bangku SMP, uang jajanmu mungkin hanya Rp 5.000 per hari. Sekarang di SMA, uang jajanmu bertambah menjadi 15.000 per hari. Meskipun sederhana, ini menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi secara pribadi. Bagaimana? Sampai di sini sudah paham kan mengenai pertumbuhan ekonomi? Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya, pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Pendapatan nasional pada awalnya dirumuskan oleh Pierre de Bois-Guilbert pada 1646 hingga 17 Masehi di Prancis, dan juga Sir William Petty di Inggris pada abad ke-17. Petty mengungkapkan bahwa kekayaan suatu negara tidak hanya terletak pada emas dan perak saja. Petty mengungkapkan berbagai komponen pendapatan pribadi dan perumahan. Menurut Sadono Sukirno, pendapatan nasional adalah istilah yang menerangkan tentang nilai barang dan jasa yang diproduksi suatu negara dalam 1 tahun tertentu. Berikut adalah contoh sederhana perhitungan pendapatan nasional menggunakan pendekatan pengeluaran atau expenditure approach yang paling umum digunakan banyak masyarakat. Contoh kasus, negara makmur. Bayangkan sebuah negara bernama negara makmur memiliki data ekonomi sebagai berikut dalam waktu 1 tahun. Yang pertama, konsumsi masyarakat atau C, 500 triliun rupiah. Uang yang dibelanjakan warga untuk membeli makanan, pakaian, dan lain-lain. Yang kedua, investasi perusahaan atau I, 200 triliun rupiah. Itu untuk pembelian mesin dan pembangunan pabrik. Ketiga, pengeluaran pemerintah atau G, 300 triliun rupiah. Gaji ASN dan pembangunan jalan. Keempat, ekspor X, 100 triliun rupiah. Menjual kerajinan ke luar negeri. 5. Impor M, 50 triliun rupiah. Membeli barang dari luar negeri. Maka hasil dari penjumlahan tersebut yaitu 1050 triliun rupiah. Jadi pendapatan nasional atau PDB dari negara makmur adalah 1050 triliun rupiah. Namun sayangnya tidak semua orang merasakan hasil ekonomi yang sama. Disinilah muncul kesenjangan ekonomi, yaitu perbedaan kesejahteraan antara masyarakat. Kesenjangan ekonomi juga dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana terjadi perbedaan pendapatan atau kesejahteraan yang cukup jauh antara kelompok masyarakat kaya dan kelompok masyarakat miskin. Sederhananya, ada yang kebanyakan dan ada yang kekurangan. Contohnya di lingkungan sekolah. Di sekolah, kita bisa melihat berbagai kondisi teman-teman. Ada teman yang bisa setiap hari jajan dengan leluasa di kantin. Ada teman yang hanya membawa bekal makanan sederhana dari rumah. Ada yang bisa mengikuti berbagai les tambahan. Ada juga yang harus belajar mandiri karena keterbatasan biaya. Perbedaan-perbedaan ini adalah cerminan kecil dari kesenjangan ekonomi di masyarakat. Sekian dari saya, semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan sampai jumpa.